Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, selalu menggunakan masker bila hendak keluar rumah. Rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca, kalian diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah mewarnai gambar cerita dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mencoba, kalian diharapkan dapat mewarnai gambar cerita dengan baik. Dan melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, kalian akan dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Kemudian melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, kalian akan mampu menyebutkan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keragaman sosial budaya masyarakat. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak, sekarang kalian ayo mewarnai gambar yang telah dibuat pada pembelajaran 5 dan mempelajari sikap toleransi dalam keragaman seni dan budaya. Tahapan mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Setelah menentukan tema dan membuat sketsa sesuai tema, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, perhatikan gambarnya, ini yang belum diwarnai dan ini adalah gambar yang sesudah diwarnai. Perhatikan gambar-gambar di atas. Kalian bisa membuatnya sebagai contoh untuk gambar kalian. Pada pembelajaran kelima, kamu telah membuat sketsa gambar cerita pada sebuah buklet. Nah, sekarang warnailah gambarmu, gunakan gabungan teknik kering dan teknik basah. Sekarang mari kita simak teks berikut ini. Uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang mega. Rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Ditambah iringan musik tradisional, sepanjang acara membuat suasana dalam malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata M.Y. Bramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Blambangan. Tema ini sebagai perlambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan katanya. Festival Kuwung pun
membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saulak, suku Mandar. Tradisi Saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya pawai menampilkan etnis Jawa Mataraman, membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapan Rejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu juga ada penampilan suku Using yang menampilkan Sarine Kembang Bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Sementara itu pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Etnis Bali menampilkan tradisi Melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan defile perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo, hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Nah, sekarang kalian jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompok ataupun anggota keluargamu. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016? Kedua, keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Yang ketiga, sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks? Bacalah hasil diskusi di depan kelompok lain dan Bapak Ibu guru atau di depan anggota keluargamu. Bapak yakin kamu bisa melakukan ini semua dengan baik. Nah, baiklah, sekarang mari kita bahas. Yang pertama, tentu kalian akan bisa menjawab pertanyaan pertama. Peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung? Ya, berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama, dapat kita ketahui bahwa peristiwa Festival Kuwung yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba ke-245. Kemudian pertanyaan kedua juga kalian mendapatkan jawabannya berdasarkan bacaan tadi, yaitu keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut. Keberagamannya adalah pada teks tersebut menampilkan keberagaman etnis, suku, dan seni budayanya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat kalian tiru dari teks tersebut? Nah, kalian pasti bisa menemukannya. Ya, sikap yang dapat kita tiru adalah sikap saling menghargai dan menjaga keharmonisan antar etnis, suku, dan budaya. Bagaimana dengan lingkungan sekitar kalian? Pasti juga ada teman-teman atau bahkan anggota keluarga saudara kalian yang juga mungkin memiliki beda etnis, suku, ataupun budayanya. Nah, sekarang mari kita mencoba. Identifikasikan keragaman seni dan budaya yang terdapat pada bacaan uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Tulislah hasil identifikasimu dalam tabel berikut ini. Keragaman seni dan budaya pada bacaan uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung. Yang pertama dicontohkan suku Using. Kesenian yang ditampilkan berdasarkan teks yang kita baca tadi adalah cerita Sarine Kembang Bakung. Kemudian suku Madura menampilkan pakaian khas daerahnya. Kemudian ada suku apa lagi? Ada suku Mandar. Apa yang ditampilkannya? Suku Mandar menampilkan tradisi Saulak yang merupakan tradisi pernikahan. Kemudian ada suku apa lagi? Ada suku Jawa. Apa yang ditampilkannya? Kalian tentu akan bisa menemukannya berdasarkan teks tersebut. Termasuk suku apa lagi? Apa keseniannya? Sukunya apa? Keseniannya apa? Silakan kalian temukan jawabannya berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Bapak
yakin kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran tema 8 subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.